Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setia-Mu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak mempedulikan Engkau. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghiburkan aku. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga dibilang putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putra-Nya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur hikmat-Nya besar, penuhlah hatiku sebab anak-Nya, dan amatlah hati kita senang melihat Sang Kristus di surga cemerlang. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putra-Nya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita awali ibadah kita pada saat ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan ada pada saudara sekalian. Dan ada pada saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Tema ibadah kita saat ini adalah lalang di tengah gandum. Melalui tema ini, kita diajak untuk memahami bahwa Tuhan memberikan kesempatan hidup yang sama bagi setiap orang. Oleh karena itu, kita diharapkan untuk menggunakan kesempatan yang ada untuk bertumbuh dalam kebenaran Tuhan di tengah tantangan dan rintangan yang ada. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta Kau selalu dekatnya Tuhanku, di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Dekaplah aku Tuhan, dirimu dunia penuh kilauan hamba dan suara godanya, di dalam dan di luar, hujat mendesak, perisai lawan dosa, ya Tuhan Kau tetap. Sebelum kita melanjutkan ibadah ini, mari kita datang ke hadirat Tuhan dalam doa. Kita memohon pengampunan atas ketidakmampuan kita menghadapi segala tantangan dan rintangan dalam hidup mengikuti Kristus. Seringkali kita kalah terhadap lalang-lalang di sekitar kita. Saya berikan kesempatan untuk menaikkan doa secara pribadi. Mari kita berdoa. Inilah diri kami ya Tuhan, diri yang lemah dan sering tidak mampu bertahan, seringkali menyerah pada lalang yang ada di sekeliling kami. Kami mohon pengampunan-Mu, kami mohon Engkau memperbarui hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu untuk terus bertahan dan bertumbuh di dalam Kristus. Amin. Sucikan dan jadikanku
bagi kita yang dengan sungguh-sungguh mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Kita beroleh berita anugerah dari Tuhan yang dinyatakan dalam Roma 8 ayat 14 hingga 17. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Tuhan telah mendamaikan dirinya dengan umat manusia. Oleh karena itu, marilah kita juga berdamai dengan sesama kita. Salam damai. Salam damai. Belas kasih Tuhan sungguh nyata kita rasakan dalam hidup kita, walaupun sesungguhnya kita tidak layak untuk menerimanya. Oleh karena itu, kita patut bersyukur dan memuji namanya karena anugerah belas kasih Allah. Sebelum kita membaca, mendengar, dan juga merenungkan sebagian dari sabda Tuhan, marilah kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Hanya oleh belas kasih-Mu saja ya Tuhan kami beroleh keselamatan.
kami beroleh anugerah Tuhan yang luar biasa. Hanya oleh karena anugerah-Mu lah kami boleh menjalani kehidupan kami hingga saat ini dengan penuh kekuatan, dengan penuh semangat dan juga penuh dengan pengharapan. Dengan cinta-Mu kami boleh melalui berbagai macam suka dan duka. Sungguh ya Tuhan, semuanya ini patut kami syukuri bersama-sama. Dan juga ketika pada saat ini kami juga hendak kembali menggumuli sabda kebenaran firman-Mu, kami juga mengucap syukur karena firman-Mu merupakan bentuk pemeliharaan di dalam kehidupan spiritualitas kami. Firman-Mu biarlah boleh menopang dan menguatkan kami hari demi hari. Kuasailah hati dan pikiran kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh menghayati sabda-Mu. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini, agar apa yang ia sampaikan juga boleh turut dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membuka Alkitab kita. Kita buka dari Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan 30, kemudian dilanjutkan ayat 36 sampai dengan 43. Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan 30, dilanjutkan ayat 36 sampai dengan 43. Demikian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ayat yang ke-36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang adalah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah mendengar.
Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang bersedia membaca, mendengar, merenungkan, menaruh di dalam hati dan juga melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Aleichem, saudara-saudara jemaat GKI Klasis Solo. Apa kabarnya hari ini? Kita masih bersyukur ketika kita pada saat ini masih boleh mengikuti ibadah meskipun harus secara live streaming ataupun secara online. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita sebagai umat Tuhan berpikir bahwa yang namanya kerajaan surga itu hanyalah kehidupan di masa depan. Ketika kelak kita kembali pulang ke rumah Tuhan, ketika kita sudah meninggal, ketika kita sudah rest in peace. Kehidupan di sana digambarkan sebagai sebuah kehidupan yang penuh dengan kedamaian, kehidupan yang penuh dengan ketentraman, dengan ketenangan, damai sejahtera tanpa ada persoalan apapun. Namun sebenarnya kalau kita mau berbicara tentang hal kerajaan surga, ini bukan hanya sekedar berbicara tentang persoalan kehidupan di masa yang akan datang, tetapi juga berbicara tentang persoalan kehidupan di masa kini dan saat ini, di mana Allah hadir, berkuasa di dalam kehidupan manusia, dengan segala dinamika kehidupan yang ada. Nah, Bapak Ibu yang saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal tentang kerajaan surga ini disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui sebuah perumpamaan lalang di antara gandum, yaitu di dalam bacaan Alkitab kita pada saat ini. Perumpamaan lalang di antara gandum ini menceritakan tentang seseorang yang menaburkan benih gandum yang baik di ladangnya. Tetapi ketika orang tersebut tidur, musuhnya menaburkan benih lalang-lalang di antara benih gandum. Sehingga di saat benih gandum ini mulai tumbuh, maka benih lalang pun akan ikut bertumbuh bersama-sama di ladang yang sama, di waktu yang sama, karena menaburnya tidak jauh beda waktunya. Nah, ketika lalang dan gandum ini sudah bertumbuh dan mulai berbulir, maka para pekerja mengetahui bahwa ternyata di dalam ladang itu bukan hanya sekedar gandum yang tumbuh, tetapi juga ada lalang-lalang yang tumbuh di antara gandum itu. Karena para pekerja mengetahui ada lalang di antara gandum, kemudian pekerja ini bertanya kepada pemilik tanah, kepada pemilik ladang, menanyakan apakah lalang ini akan dicabut agar gandum bisa bertumbuh dengan baik, karena pasti kehadiran lalang ini akan mengganggu pertumbuhan dari gandum. Namun menarik kalau kita melihat apa jawaban dari pemilik ladang ini. Ia menjawab di dalam ayat 29 dan 30, di sana dikatakan, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbung." Nah, menjadi sebuah pertanyaan yang menarik untuk kita adalah mengapa lalang ini tidak dicabut? Kenapa dibiarkan bersama-sama dengan gandum bertumbuh bersama-sama? Kalau di Indonesia kita sebagai negara agraris, kita tidak mengenal gandum, tidak ada yang tanam gandum. Pada umumnya tanamnya adalah padi.
Nah, kalau tanam padi di sawah, yang namanya rumput bersama-sama dengan padi, itu bentuknya bisa dibedakan dengan jelas. Bisa tahu, oh ini batang padi, ini batang rumput-rumput yang mengganggu. Kemudian bisa segera untuk dibersihkan. Namun berbeda dengan yang namanya lalang dan gandum ini. Lalang di negeri sana, di seberang laut sana, sering dikatakan sebagai darnel berjanggut. Nah, lalang ini boleh dikatakan sebagai sebuah kutukan bagi para petani yang harus dibasmi oleh para petani karena sangat mengganggu pertumbuhan gandum. Namun dalam tahap awal pertumbuhan mereka, pertumbuhan gandum dan lalang ini sulit untuk diketahui perbedaannya. Karena batangnya mirip-mirip, daunnya juga mirip. Bahkan seorang ahli pun akan sangat mengalami kesulitan untuk bisa membedakan antara ini tumbuhan gandum atau ini tumbuhan lalang. Nah, baru bisa diketahui perbedaannya ketika mereka sudah mulai berbulir. Ada perbedaan dari bulir-bulir gandum dan bulir-bulir lalang. Tetapi ketika lalang dan gandum sudah mulai berbulir, di bawah tanah sana, akar-akar mereka juga sudah saling tumpang tindih, saling selusap-selusup satu dengan yang lainnya. Jadi kalau lalang itu dicabut, maka ada kemungkinan besar tumbuhan gandum akan ikut rusak. Oleh karena itu, pemilik ladang membiarkan keduanya bertumbuh bersama-sama hingga musim panen tiba. Agar apa? Agar gandumnya tidak ikut rusak, tidak ikut tercabut. Nah, meskipun lalangnya tidak dicabut, meskipun gandum dan lalang tumbuh bersama-sama, tetapi yang namanya pemilik ladang pasti akan senantiasa mengawasi, akan senantiasa melihat situasi dan kondisi yang ada di ladangnya. Nah, setelah panen barulah bulir-bulir lalang di antara bulir-bulir gandum itu dipisahkan. Jangan sampai ada bulir lalang di antara bulir gandum, karena bulir-bulir lalang ini itu agak beracun, jadi bisa merusak dan mengakibatkan sakit. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui perumpamaan tentang lalang di antara gandum ini, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari bersama-sama. Hal yang pertama adalah kita harus selalu waspada dan berjaga-jaga. Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang terbatas. Di dalam waktu yang terbatas ini kita mendapatkan kesempatan untuk bertumbuh. Kita mendapatkan kesempatan untuk berkembang dan juga berbuah. Nanti kalau kita sudah meninggal, kesempatannya sudah tidak ada lagi. Nah, oleh karena itu, karena pada saat ini kita mendapatkan kesempatan, maka kita juga harus senantiasa waspada dan berjaga-jaga. Karena yang namanya kuasa-kuasa jahat, lalang-lalang itu senantiasa ada di dalam kehidupan di dunia ini. Terus mencari dan terus menanti untuk menghancurkan benih yang baik. Kemudian hal yang kedua yang bisa kita pelajari adalah janganlah kita mudah untuk menilai seseorang. Menilai seseorang mana orang yang baik, mana orang yang jahat. Mana yang termasuk di dalam kerajaan surga atau mana yang tidak termasuk di dalam kerajaan surga. Mungkin seseorang kelihatan baik, alim, perkataannya begitu sopan dan santun, tetapi ternyata di balik itu semuanya ada banyak sifat-sifat buruknya. Kalau orang Belanda mengatakan nyolong petek, sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya.
Begitu juga sebaliknya, kadang kita melihat orang yang kelihatannya jahat, orang yang omongannya kasar, keras, tegas. Dan seakan-akan orang melihat, orang ini kok gimana ya? Tetapi ternyata di balik itu semuanya, ternyata orang ini adalah orang yang begitu peduli, orang yang begitu care, orang yang begitu perhatian terhadap orang-orang yang kesulitan, orang-orang yang terpinggirkan. Perlu kita untuk melihat fakta-fakta yang ada. Jangan terburu-buru untuk menilai seseorang apakah orang itu baik atau orang itu buruk. Itu yang kedua yang bisa kita pelajari. Kemudian yang ketiga yang bisa kita pelajari adalah hanya Allah saja yang berhak untuk menghakimi. Penghakiman akan terjadi dan pasti akan datang pada akhirnya. Namun penghakiman terjadi bukan hanya karena satu atau dua peristiwa, dua kejadian atau tindakan di dalam periode waktu tertentu. Penghakiman terjadi itu di dalam keseluruhan periode kehidupan umat manusia. Mungkin saja ketika dari kecil tumbuh besar sampai gede, dia bisa dikatakan sebagai orang yang baik, orang yang jujur, orang yang luar biasa, tetapi dilalahnya suatu ketika dia terjatuh di dalam dosa hingga penghujung kehidupannya. Atau mungkin juga ada orang yang dari kecil itu sudah kelihatan, wah ini anak ini nakal, anak ini bejujak, dalam bahasa saya itu bejujak. Orang ini kasar, orang ini banyak melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tetapi di penghujung kehidupannya dia boleh mendapatkan hikmat Tuhan, dia boleh mendapatkan keselamatan dari Tuhan, kemudian dia bisa merubah pola kehidupannya, dia bisa merubah sikap dan perilakunya. Manusia membedakan kedua peristiwa ini akan mengalami kesulitan, karena hanya Allah saja yang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat di dalam keseluruhan hidup manusia. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini. Mari kita gunakan waktu ini dengan penuh kesungguhan. Kita gunakan dengan sungguh-sungguh kesempatan yang Tuhan berikan ini untuk kita terus bertumbuh, untuk terus kita berkembang dan berbuah yang baik di dalam iman kita. Mari kita menjadi batang-batang gandum yang menghasilkan bulir-bulir gandum yang memberi dampak yang baik di dalam kehidupan. Tidak menjadi batang-batang ilalang yang bulirnya dapat meracuni, dapat berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Yakinlah bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita, ketika kita mau menjadi gandum, ketika ada lalang-lalang di sekitar kita, yakinlah bahwa Tuhan senantiasa menolong dan memperlengkapi kita. Selamat belajar untuk menjadi batang-batang gandum di dalam kehidupan ini yang menghasilkan buah yang baik. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita semuanya. Samaan dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan yang masa yang akan datang, marilah kita ikrarkan kembali pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Tiba saatnya kita akan menaikkan dua-dua syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk permenungan yang boleh kami rasakan bersama-sama pada saat ini, ketika kami boleh belajar melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh kami resapi, kami hayati di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami mau berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia, yang tidak bisa mengikuti ibadah tatap muka, yang hanya bisa mengikuti ibadah secara online. Di dalam segala kelemahan tubuh mereka, kiranya Tuhan boleh terus menjaga, Tuhan boleh terus menghibur dan menguatkan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Tuhan boleh hadir campur tangan di dalam rasa sakit yang dialami. Tuhan boleh menolong mereka, Tuhan boleh mengobati dan juga memulihkan mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan sukacita dari Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pergumulan jemaat Tuhan, karena situasi dan kondisi saat ini banyak sekali usaha dan juga pekerjaan yang terganggu. Tuhan boleh menolong mereka di dalam pergumulan yang dihadapi, baik dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam pendidikan, di dalam relasi satu dengan yang lainnya, maupun pergumulan-pergumulan yang lain. Kami percaya Engkau akan memperlengkapi mereka, Engkau akan menolong dan memampukan mereka untuk menyelesaikan setiap pergumulan hidup yang dihadapi. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan di lingkup Klasis Solo, di dalam segala karya pelayanan mereka. Tuhan boleh tolong, Tuhan boleh mampukan, Tuhan juga boleh berkati setiap karya dan pelayanan yang dilakukan. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para penderita virus corona yang pada saat ini juga ternyata semakin bertambah. Tuhan boleh menolong mereka. Tuhan boleh memampukan para perawat, para dokter, para medis yang dengan setia merawat mereka, memulihkan dan menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami Indonesia. Di dalam segala dinamika pergumulan yang ada, kami percaya Engkau akan ikut campur tangan. Kami percaya Engkau akan memampukan para pemimpin bangsa kami di dalam mengelola kehidupan ini. Bapa Surgawi, kami juga memohon ampun apabila di dalam rangkaian ibadah kami pada saat ini ada terselip dosa dan pelanggaran. Kami menyerahkan segenap hidup dan kehidupan kami hanya di dalam
tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Kini kita akan mengumpulkan persembahan bagi Tuhan sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan yang telah tercurah dalam hidup kita. Dasar persembahan diambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan dapat dikumpulkan sesuai dengan gereja dan dari masing-masing jemaat di lingkup GKI Klasi Solo. Mari kita pujikan PKJ 146 bait pertama dan ketiga. Persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwa kami boleh belajar untuk memberikan persembahan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memelihara kehidupan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, dan saudara-saudara kami. Kami mau persembahkan persembahan ini dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu bagi kami. Amin. Kudus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kudus Kau mengabdi bagiku. Kudus Kau mencari sesamamu yang hatinya tegar terbelenggu, untuk menyelami karya di Kalvari. Kudus Kau mengirimkan Kau, karena Bapa mengutusku. Kudus Kau
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Haleluya. Amin.